Permasalahan ke-12. Mad dalilu ala jawazi talqinil mayyit ba'da ad-dafn. Apa dalil tentang kebolehan mentalkin mayit setelah dikuburkan? Apa dalilnya? Apa dalil tentang kebolehan mentalkinkan mayit setelah dikuburkan? Ini sangat benci sekali orang Wahabi melihat perlakuan seperti ini. Mereka tidak suka kita mentalkin mayit ketika telah dikubur. Nanti saya nukil perkataan daripada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa talqin mayit adalah perkara yang dibolehkan, masyru', disyariatkan. Dari 4 mazhab, tidak ada yang mengatakan itu adalah haram, tidak ada yang mengatakan itu tidak boleh, tidak ada yang mengatakan itu adalah perkara bid'ah. Tidak. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka bersepakat mengatakan talqin mayit setelah dimakamkan itu adalah amrun masyru', adalah perkara yang disyariatkan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi at-Talkhis al-Khabir. Berkata Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhis al-Khabir. Ini nama kitab. At-Talkhis al-Khabir. Manasuhu, nasnya adalah, lafaznya adalah qauluhu, perkataannya wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyulaqqana al-mayyitu, untuk ditalkin si mayit ba'da dafni, setelah dikuburkan. Disunnahkan untuk mentalkin mayit ba'da dafni, setelah dikuburkan. Ini bentuk lafaz daripada talqin. Fayuqal, maka dikatakan, ya Abdullah ibn Amatillah, ya Abdullah ibn Amatillah, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah atas apa engkau keluar dari dunia ini. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ini ketika kita mengatakan ya Abdullah ibn Amatillah, uzkur, ingatlah, ma kharajta alaihi minad dunya, akan apa yang engkau keluar, akan apa yang engkau bawa keluar daripada dunia ini. Maksudnya kita mengingatkan dia bahwa dia jangan lupa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna al-jannata haqq wa anna al-jannata haqqun, dan surga itu benar adanya. Wa anna an-nara haqqun, dan neraka itu benar adanya.
Wa annal ba'tsa haqqun, dan hari berbangkit itu benar adanya. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat akan datang tanpa ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Wa annaka radita billahi rabba, dan engkau ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Wa bil islami dina, dan agama Islam adalah agama. Ini tahap paham kita ini ya. Ini sebetulnya contoh daripada talqin. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad adalah nabimu. Wa bil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an adalah kiblatmu. Dan wa bil Qur'ani imam, dan Al-Qur'an adalah imammu. Wa bil Ka'bati kiblatan, dan Ka'bah adalah kiblatmu. Wa bil muslimina ikhwana, dan orang-orang muslim adalah saudaramu. Ini adalah bentuk daripada talqin mayyit. Inti daripada yang kita sebutkan ini adalah perkataan Ibnu Hajar di dalam kitabnya At-Talkhis Al-Khabir. Apa perkataannya dia itu? Yustahabbu ayyulaqqanal mayyitu ba'dat dafni. Itu dia titik pentingnya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sunnah hukumnya mentalkin mayyit setelah dikuburkan. Ada dalil kitab. Bisa dipahami kan? Tadi kan saya katakan 4 mazhab tidak ada yang menentang kebolehan daripada talqin mayyit. Tidak ada satu mazhab pun yang mu'tabar yang menentang kebolehan talqin mayyit, kecuali kelompok Wahabi. Walaupun mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut mazhab Hambali, pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka kelaiman itu adalah kelaiman dusta. Pengakuan mereka adalah pengakuan dusta. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, membolehkan yang demikian, membolehkan talqin mayyit. Kalau memang betul-betul mereka mengikut kepada mazhab Hambali, lalu kenapa mereka mengharamkan talqin mayyit, sedangkan mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan hal yang demikian? Berarti tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Kemungkinan besarnya apa? Mereka mengklaim secara dusta bahwa mereka adalah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab. Al-Imam Ahmad bari'un minhum. Imam Ahmad bin Hanbal berlepas diri daripada mereka. Kelaiman mereka bahwa mereka bermazhab Hanbali itu tidak benar sama sekali. Karena mereka menentang semua yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Tapi mereka mengatakan Allahu sakinus sama, Allahu sakinul arsy, kata mereka. Ini berbeda ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di pikiranmu tentang bentuknya zatnya Allah, itu Allah tidak seperti itu. Berarti ketika tergambar di pikiran kita Allah mempunyai tempat, maka itu tidaklah seperti pikiran kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terlintas di pikiran kita tentang bentuknya Allah, maka tidak seperti itu. Lalu kelompok Wahabi mengatakan, la, Allah subhanahu wa ta'ala bertempat di langit, Allah subhanahu wa ta'ala bertempat di arsy. Mukhalif jiddan.
Berbeda sekali 100%. Tidak sama sekali. Oke, tadi kan kita katakan siapa tadi yang mengatakan itu? Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhis Al-Khabir. Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Al-Faqih An-Nawawi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Rawdatul Talibin, ada kitabnya beliau. Kalau tidak salah yang sama saya ada 7 jilid. Namanya Rawdatul Talibin. Di dalam kitab Rawdatul Talibin, beliau mengatakan, hadat talqin. Apa perkataan beliau? Hadat talqin. Talqin ini mengajari mayit setelah dikubur, itu namanya talqin. Istahabbahu jama'atun min ashabina. Dianggap sunnah oleh sekelompok daripada ashabul wujuh, sahabat-sahabat kami. Seperti siapa? Minhum Al-Qadi Husain, termasuk ulama min ashabi Syafi'i, min ashabi al-madhhab Syafi'i, yang menganggap sunnah talqin mayit setelah mayit dikuburkan. Siapa? Al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain. Siapa lagi? Al-Syekh Nasr Al-Maqdisi. Syekh Nasr Al-Maqdisi. Ini dari mazhab Syafi'i. Kita pindah ke mazhab Hambali. Yang kelompok Wahabi mereka mengklaim diri mereka mengikuti mazhab Hambali. Ahmad bin Hanbal. Al-Faqih Alauddin Al-Mardawi Al-Hambali. Siapa tadi? Alauddin Al-Mardawi. Beliau bermazhab Hambali. Apa kata Alauddin Al-Mardawi? Yustahabbu talqinul mayyit ba'da dafnihi 'inda aktsari ashabina. Disunnahkan talqin mayyit setelah dikuburkan menurut kebanyakan para ulama mazhab Hambali. Disunnahkan talqin mayyit setelah menguburkannya menurut kebanyakan ulama. Ulama siapa? Mazhab Hambali. Kalau kebanyakan ulama mazhab Hambali menganggap itu sunnah, talqin mayit setelah mayit dikuburkan dianggap sunnah. Lalu bagaimana dengan pengklaiman Wahabi yang mengatakan perkara itu adalah perkara haram, tidak boleh dilakukan? Itu daripada mazhab Hambali. Kita pindah ke mazhab Hanafi. Al-Faqih Al-Hanafi Abu Bakar Ibnu Ali Ibnu Muhammadin Al-Haddadi Al-Abbadi Al-Yamani Al-Zabidi. Al-Faqih Al-Hanafi Abu Bakar itu namanya. Al-Yamani Az-Zabidi. Dalam kitabnya
yang bernama Al-Jawharatun Nayyirah. Itu nama kitabnya. Apa kata beliau? An-Nayyirah. Apa kata beliau? Amma talqinul mayyit fil qabr. Adapun mentalkin mayit di kuburan, berarti setelah ditanam, setelah dikubur. Amma talqinul mayyit fil qabr. Apa kata beliau dalam mazhab Abu Hanifah? Fa masyru'un 'inda ahli sunnah. Itu adalah perkara yang disyariatkan, yang dibolehkan di dalam ahlus sunnah. Sudah 3 mazhab. Tinggal mazhab apa yang belum? Maliki. Al-Faqih Al-Maliki. Al-Faqih Al-Maliki Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Abdari Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Abdari dalam kitab beliau yang bernama At-Taju wal-Iklil. At-Taju wal-Iklil. Apa kata beliau? Beliau menukil pendapat Abu Hamid. Apa kata Abu Hamid? Wa yustahabbu talqinul mayyit ba'da ad-dafn. Wa yustahabbu talqinul mayyit ba'da ad-dafn. Disunnahkan mentalkinkan mayit setelah dikuburkan. Siapa yang mengatakan? Abu Hamid. Dan beliau bermazhab Maliki. Dan beliau juga menukil pendapat Ibnul Arabi. Siapa tadi? Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Abdari ini menukil pertama perkataan Abu Hamid. Itu tadi. Wa yustahabbu talqinul mayyit ba'da ad-dafn. Ini perkataan Abu Hamid. Lalu beliau juga Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Abdari ini dalam kitab At-Taj wal-Iklil, beliau juga menukil pendapat siapa? Wa qala Ibnul Arabi, menukil pendapat Ibnul Arabi. Siapa yang tidak kenal Ibnul Arabi? Wa qala Ibnul Arabi fi masalikihi. Apa kata beliau? Idza udkhila al-mayyitu Idza udkhila al-mayyitu qabrahu. Jikalau mayit telah dimasukkan ke kuburannya, fa innahu yustahabbu talqinuhu. Maka sesungguhnya disunnahkanlah mentalkinkannya. Fi tilka sa'ah, ketika itu juga. Bagi nanti, kalau nanti kalian ingin menukil nasnya, lihat aja nanti di kitab itu. Di halaman 21, mulai dari halaman 20 sampai halaman 22. Apa kata Ibnul Arabi? Idza udkhila al-mayyitu qabrahu yustahabbu talqinuhu fi tilka as-sa'ah. Ketika mayit telah dimasukkan ke kuburannya, maka disunnahkan mentalkinnya ketika itu juga. Dan beliau tidak hanya sampai di situ. Wa huwa fi'lu ahli al-Madinah. Wa huwa fi'lu ahli al-Madinati as-salihin. Maka ini adalah kebiasaan penduduk ahli Madinah yang mereka merupakan orang-orang soleh. Akan ada
ada sebagian pendapat juga termasuk hukum juga pendapat Ahlul Madinah. Ya. Ahlus Syam juga. Jadi yang dipermasalahkan kelompok Wahabi ini, mereka mengatakan apa? Nggak ada dalilnya dari hadis. Nabi tidak ada mengatakan dalil-dalil seperti itu. Adapun nanti dalil-dalil talqin itu adalah dalil-dalil dhaif kata mereka. Mereka tidak tahu ada syawahid, ada pendukung di situ. Walaupun memang hadisnya hadis dhaif, tapi di situ ada syawahid. Mereka tidak pernah belajar ilmu mustalahul hadis. Hadis dhaif tidak semata-mata bisa tertolak, enggak. Laisa kullu dhaifin mardud. Tidak semua hadis dhaif itu tertolak, enggak. Ketika ada syawahid atau dhawabit, ada pendukung yang mengkuatkan hadis dhaif tersebut, itu tidak masalah. Apalagi di masalah fadailul a'mal, yutasamahu fihi. Jadi mereka maunya itu ada tidak dikerjakan oleh baginda Nabi, ada tidak dikatakan oleh baginda Nabi. Makanya kita katakan kemarin, at-tarku la ya'ni at-tahrim, tarkus syai' la yadullu ala man'ahi. Nabi tidak melakukan hal yang demikian, belum tentu maknanya perkara itu dilarang, enggak. Bisa dipahami kan? Wal Imam Ahmad, lihat kembali kitab terakhir. Wal Imam Ahmad rakhasa bitalqin, dan Imam Ahmad memperbolehkan talqin. Tadi kan kita sudah sebutkan. Ada pertanyaan? Insyaallah kita lanjut kepada pembahasan apakah bacaan Al-Qur'an kita bermanfaat bagi mayit-mayit muslim. Itu penting. Ini penting kita ketahui. Penting kita ketahui dalilnya. Karena kita kan biasanya selalu, ini sudah menjadi kebiasaan umat Islam di mana-mana. Setiap malam Jumat kita selalu baca Yasin. Lalu kita katakan ila ruhi fulan, summa ila ruhi fulan, ila ruhi fulan, ila ruhi fulan, ila ruhi fulan, al-Fatihah. Kita kan? Ila ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'il 'amilin was sadatis sufiyyin wal fuqaha'i wal muhaddithin, thumma ila arwahi aba'ina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Ini kan dibenci sama orang Wahabi seperti ini. Bahkan diolok-olok sama ustaz-ustaz mereka di video-video YouTube yang tersebar. Bacaan Al-Fatihah kita itu kan Al-Fatihah itu kan bagian daripada Al-Quran. Sampai tidak kepada si mayit, pasti kita katakan sah. Apa dalilnya? Itu sekarang yang penting. Aina dalil? Kalau cuma bilang sampai. Orang tak percaya sekarang bilang sampai saja. Apa dalilnya? Tak. Tunjukkan kepada kita dalilnya. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas permasalahan ini biar kita tahu apa dalilnya. Wa halalu nusalli ala Rasulillah.